Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbana zidna ilman, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Wafaqana Allah lil haqqi wal khair wa lil 'ilmin nafi' wal 'amalis salih. Kalam tadi saya mulai dengan ucapan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon dengan nama-nama Allah yang indah. Ada berapa nama Allah di lafaz Al-Basmalah? Ya, ada 3. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita bertawassul, berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang indah. Semoga majlis ini diberkati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita pun memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang tidak dapat kita hitung. Bahkan kalau saya tanya kepada puan dan tuan sekalian, sejak tuan dan puan berangkat dari rumah menuju ke sini sampai di sini, adakah yang boleh menghitung nikmat Allah? Tak ada. Ya. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, nikmat Allah tak mungkin kita boleh hitung. Ya. Oleh sebab itu, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah tidak berikan kesempatan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan, nikmat sehat, masa lapang, kita manfaatkan untuk sama-sama belajar, untuk belajar ilmu syar'i. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar di antaranya. Ya, kita tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Surah ke berapa? Surah ke Al-Quran ada berapa surah? Alhamdulillah. Ada berapa juzuk? Alhamdulillah.
Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada 6.200 lebih. Lebihnya itu ikhtilaf para ulama. 6.200 lebih. Lewat 6.200 lewat. Lewatnya itu para ulama berikhtilaf, ya. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan ada yang kata 6.214, 6.225, 26 hingga 6.236. Itu yang terakhir, ya. Itu ayat. Kalimatnya ada berapa? Ini kita mengenal kitab suci kita, ya, Al-Quran, ya, yang tidak mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi hingga yaumul qiyamah. Ada berapa kalimat? 77.439 kalimat, ya. Kalimat sudah, apa yang belum? Huruf. Ada berapa huruf? Masya Allah, ini para ulama yang meluangkan masanya untuk menghitung luar biasa, ya. Ini pun ikhtilaf para ulama. 320.000 lewat, 320.000 lebih. Lebihnya itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan 3.200, 321.180, 321.180, ya, di antara pendapat, ya. 321.180, ya. Surah Al-Ahzab ayat 56, ya, surah ke-33, Madaniyah, ya, Madaniyah, diturunkan selepas Nabi SAW hijrah. Apa bunyi ayatnya? Masyhur, kita sering mendengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat ke atas nabi, juga malaikat. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian ke atas nabi. Ya. Ayat 56, ya. Kemudian ikhwati fillah, kita kena faham, ya, makna salawat Allah ke atas nabi itu apa, ya. Para ulama berkata maknanya apa? Ar-rahmah. Allah mencurahkan rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat para malaikat ke atas Nabi maknanya apa? Al-istighfar, ya. Para malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna salawat umatnya, Waalaikumsalam warahmatullahi, ahlan wa sahlan, marhaban. Salawat umatnya ke atas Nabi apa? Ada dua, ya, maknanya ada dua. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ad-du'a, yang pertama doa. Doa, ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat, ampunan, ya, menempatkan Rasulullah di tempat yang tertinggi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, ats-tsana' 'alaihi fil mala'il a'la, yakni sanjungan ke atas Nabi, ya, hingga tempat tertinggi, ya, yakni tempatnya para malaikat yang didekatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah tabaraka wa ta'ala, di antaranya Jibril alaihi salam dan para malaikat lainnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk itu, ya, mari kita banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya. Di mana saja
kecuali di tempat-tempat yang najis, ya. Puan sedang masak, bersolawat, ya. Sedang mengemudi kereta, bersolawat. Ikhwah juga, tuan sekalian, ya, sedang menunggu sahabat misalnya, bersolawat. Sedang di atas katil nak tidur, bersolawat. Sebab apa? Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha sallallahu alaihi biha ashra, ya. Siapa saja yang bersalawat ke atas Nabi satu kali, maka Allah akan menimpahkan apa? Salawatnya, yakni rahmatnya ke atas orang tersebut 10 kali. Dalam riwayat yang lain, ya, Allah akan menghapuskan 10 kesalahan, ya. Allah akan mengangkat 10 derajat. Kemudian orang yang bersalawat ke atas Nabi, orang yang paling banyak bersalawat ke atas Nabi itu diutamakan, ya, mendapat syafaat kelak di akhirat, ya. Diutamakan untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, kedudukannya didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah namanya, ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan, ya. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum shalla alayya salah. Seutama-utama manusia, ya, manusia yang paling utama, ya, adalah mereka yang banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya diutamakan untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, didekatkan kedudukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terutama kita amalkan di malam Jumat, di hari Jumat, ya. Siapa saja yang sudah terbiasa mengamalkan, ya, membaca surah Yasin di malam Jumat misalnya, ganti dengan kita memperbanyak salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Membaca surah Al-Kahfi yang jelas sunnahnya, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah, bahkan lebih agung daripada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, ya. Hadis riwayat dari sahabat Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Siapa Abu Lubabah namanya? Bashir radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, ya. Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu hari-hari, pemimpin hari-hari, ya. Hari yang paling agung di sisi Allah, bahkan lebih agung dari hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kenapa? Sebab pada hari itu berlaku 5 perkara besar. Pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kedua, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Ketiga, Nabi Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah. Keempat, ada masa yang singkat di hari itu, apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah, ya. Selama apa yang dimintanya bukan perkara yang diharamkan. Para ulama berkata, masa yang singkat itu adalah antara asar hingga maghrib, ya. Hingga sebelum maghrib, ya. Selepas asar hingga sebelum maghrib, itu masa yang singkat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima, akan berlaku hari kiamat ketika itu, di hari Jumat. Hari Jumat di mana Allah akan menjadikan hari kiamat, ya.
di hujung hadis itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak ada satu malaikat pun, ya. Kemudian langit, 7 lapis langit, bumi, 7 lapis bumi, ya. Angin, jibal, gunung-gunung, ya. Semua makhluk yang ada di laut, ya, haiwan yang ada di laut, ya. Mereka semua takut kepada Allah ketika datang hari Jumat. Kenapa? Khawatir berlaku hari kiamat. Hanya manusia dan jin saja yang tidak disebut di sana. Ya, ini menjadi peringatan keras, ya, untuk kita agar takut kepada Allah tabaraka wa taala, agar lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah di hari Jumat, di malam Jumat. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu saya mengajak agar kita memperbanyak salawat sejak saat ini. Ya, jangan sampai orang-orang di luar sana yang menjadikan salawat dengan kaifiyah yang tidak benar, ya, diiringi alat musik, ya, dengan perbuatan mereka yang ghulu, melampaui batas, ya. Kita kritik, kita protes, sedangkan kita yang faham sunnah insyaallah sedikit bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, silakan puan dan tuan buka muka ke-10, ya. Muka ke-10. Ya. Saya nak menyampaikan, ya, penjelasan mengenai poin ke-14, ya. Selepas poin ke-14 ini kita akan lanjutkan soalan pada pertemuan lepas, ya. Soalan ke-20 kalau tak silap, ya. Nah, sekarang soalan ke-14, ya. Ini sangat penting untuk dibahas, ya, sebab berkenaan dengan akidah seorang muslim, ya. Apa soalannya? Fa iza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu aina Allah, di mana Allah, ya. Faqul, maka katakanlah Allahu fis sama, Allah di langit, mustawin ala arsyihi, ya, bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Soalan ini termasuk tauhid al-asma was sifah, ya. Tauhid al-asma was sifah, ya, itu yang pertama, ya. Maknanya apa? Kita mengesahkan Allah tabaraka wa taala di dalam asma dan sifatnya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, ya, yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tanpa kita menanyakan bagaimana, bila kaif, ya, tanpa kita bagaimanakan, ya, bila tamthil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, bila tahrif, dengan tanpa kita merubah makna yang sudah jelas, ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bila ta'til, dengan tanpa kita menolaknya. Itu tauhid al-asma was sifah. Nah, soalan ini termasuk tauhid al-asma was sifah. Ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, maka jawabannya Allah fis sama mustawin ala arsyihi, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan tauhid al-asma was sifah, ketika Allah mengkhabarkan nama dan sifatnya yang agung, yang mulia, yang indah, ya, maka
ada 3 cara, ya. Ada 3 cara yang mungkin boleh kita jadikan sebagai timbangan, ya. Dari 3 cara ini, satu saja yang boleh kita ambil, boleh kita amalkan, ya. Kalau kita ingin mengetahui sifat seseorang, ya, cara pertama bagaimana? Kita harus melihatnya langsung, kita bermuamalah langsung, ya. Kita berkomunikasi langsung dengan dia, melihatnya. Oh, sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, coba kita hadapkan kepada Allah. Adakah orang pernah melihat Allah? Tak pernah. Tak pernah satupun manusia, bahkan malaikat melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi cara yang pertama ini tak boleh kita ambil, ya. Cara yang kedua bagaimana supaya kita bisa mengenal sifat seseorang misalnya? Caranya bagaimana? Kita menyamakan orang tersebut dengan sesuatu yang mirip, ya, kepadanya, ya. Sesuatu yang mirip kepadanya. Cara yang kedua ini pun tak boleh kita ambil, ya. Kita hadapkan dalam persoalan asma wa sifat ini, sebab Allah tidak sama dengan makhluknya. Cara yang ketiga bagaimana? Ya, supaya kita mengetahui, ya, mengenal betul sifat seseorang misalnya, ya. Kita, ya, mempercayai, ya, perkataan seseorang yang dikenal jujur, ya, yang dipercaya, ya, yang tidak berdusta ketika kita bertanya kepadanya bagaimana sifat orang tersebut, bagaimana sifat si A, kemudian dia kabarkan kepada kita, ya. Maka ini cara yang ketiga ini boleh, bahkan menjadi kewajiban untuk kita, ya, ketika kita memahami al-asma wa sifat, ya. Apa maksudnya? Siapa hamba Allah, makhluk Allah yang paling mengenal Allah tabaraka wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Ya. Oleh karena itu, ya, agar kita selamat, ya, ketika memahami al-asma wa sifat, ya, maka jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya orang, ya, yang bisa kita percayai, ya, untuk mengenal asma dan sifat Allah tersebut. Gitu kan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah, ya, jawabannya Allah fis sama mustawin ala arsyihi. Ini Allah katakan di banyak ayat di dalam Al-Quran, ya. Ada 7 surah di dalam Al-Quran, ya, yang menegaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya, bersemayam di atas arsy. Silakan dibuka, ya. Pertama surah Toha. Surah Toha. Surah Toha surah ke berapa? Surah ke-20, ya. Ayat 5. Surah ke-20 ayat 5. Bunyinya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy, ya. Yang kedua, ya, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah ke berapa? Surah ke-7, ya. Al-A'raf surah ke-7, Makkiyah, ya. Ayat berapa? Ayat 54, ya. Al-A'raf surah ke-7, Makkiyah, ayat ke-54.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Al-ayah. Sungguh Rabbmu, Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia Allah bersemayam di atas arsy, ya, dengan kebesaran dan keagungannya. Itu surah yang kedua. Surah yang ketiga, ya, yang menegaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya. Surah Yunus. Surah Yunus surah ke-10 ayat 3, Makkiyah, ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, ya, untuk mengatur segala urusan. Surah ke berapa? Surah ke-10, surah Yunus, ya. Kemudian yang keempat, ya, surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du surah ke berapa? Ke-13, ya. Ayat 2, Makkiyah. Ya, diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah dari sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya. Ayat 3, ayat 2, Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi a'madin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Al-ayah. Allah yang meninggikan 7 lapis langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy, ya, dengan kebesaran dan keagungannya. Yang kelima, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ini harus kita tulis, ikhwah fillah, ya, agar ketika kita menyampaikan masalah akidah ini kita betul-betul siap menyampaikannya, ya, bersedia menyampaikannya. Surah Al-Furqan surah ke-25, ya, ayat 59. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 59, ya. Surah Al-Furqan Makkiyah, ya, ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy dengan kebesaran dan keagungannya, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Yang keenam, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah surah ke berapa? 32, ya, Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy sesuai kebesaran dan keagungannya.
Yang ketujuh terakhir, surah Al-Hadid. Surah keberapa? 57, ya, Madaniyah, diturunkan selepas Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ayat 4, ya. Surah ke-57 ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ada 7 surah di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, ya. Dan bersemayamnya Allah di atas arsy tidaklah sama dengan bersemayamnya makhluk di atas singgasana. Sekali lagi saya ulangi bahwa bersemayamnya Allah di atas arsy tidaklah sama dengan bersemayamnya makhluk di atas singgasana. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, ya. Asy-Syura, surah keberapa? Surah keberapa, Akh Nazrin? Surah ke-42, Makkiyah, ayat 11. Ayat 11. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya. Allah pencipta 7 lapis langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, yakni manusia, ya. Dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, ya. Tengok. Sebelum ayat ini, sebelum ayat laisa kamitslihi syai', Allah menegaskan, ya, bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Adakah, ya, haiwan yang Allah jadikan berpasang-pasangan juga, ya, itu sama dengan apa yang Allah jadikan kepada manusia? Tidak sama. Makhluk Allah, ya, manusia dengan sesama manusia tidak sama. Haiwan dengan sesama haiwan tidak sama. Apalagi, ya, antara makhluknya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Maka fahamilah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa bersemayamnya Allah sama dengan makhluknya, ya, tidak sama. Para ulama menjelaskan al-istiwa, ya. Al-istiwa maknanya al-ulu wal irtifa'. Apa? Al-ulu wal irtifa', ya. Al-ulu wal irtifa', apa artinya? Tinggi di atas. Tinggi di atas, ya. Al-istiwa maknanya tidak akan keluar daripada tiga bentuk, ya. Pertama, ya, istiwa
Tidak akan keluar dari tiga bentuk ini, ya. Para ulama tadi menjelaskan apa? Al-istiwa maknanya apa? Al-uluwu wal irtifa', ya. Para ulama ahlu sunnah, para sahabat, ya, berganti kepada tabi'in, tabi'ut tabi'un, dan seterusnya, ya. Mereka menjelaskan bahwa al-istiwa al-ulu wal irtifa', ya, tinggi di atas, ya. Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Istiwa, ya. Istiwa ila, istiwa ala. Yang pertama, ini maknanya apa? Sama, ya. La yastawi ashabu an-nar wa ashabul jannah. Tidak sama. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Istiwa. Yang kedua, istiwa ila. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah kedua Madaniyah ayat 29, boleh dibuka. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi, ya. Summa stawa ila sama, ya kan? Kemudian dia Allah menuju ke langit. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Dan Allah menyempurnakan langit menjadi 7 lapis. Istiwa ila, menuju. Istiwa ala, orang Arab, ya, orang Badui Arab, ya. Dari dulu hingga sekarang memahami istiwa Allah itu berada di atas, tak ada makna lain, ya. Istiwa Allah, berada di atas, ya. Bagaimana kalau ada orang yang berdalil bahwa makna istawa ini, ya, makna istawa ini artinya apa? Istaula, katanya. Apa makna istaula? Menguasai, ya. Kita tanyakan kepada orang yang mengatakan bahwa istawa itu istaula, bagaimana dia memahami firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Hud. Buka surah Hud, ya. Surah Hud, surah keberapa? Surah ke-11, ya. Surah Hud, surah ke-11, Makkiyah, ayat 44. Ayat 44. Ya. Sudah? Hud, surah ke-11, Makkiyah, ayat 44. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Perhatikan, wastawat 'alal judi, sama, istawa ala, sama, ya. Maknanya apa? Terjemahnya, dan difirmankan, wahai bumi. Ini kisah Nabi Nuh, ya. Wahai bumi, telanlah airmu, kata Allah. Dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan oleh Allah, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun, yakni kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh, berlabuh di atas gunung Judi, berada di atas gunung Judi. Tanyakan kepada orang yang mengartikan istawa dengan istaula itu, bagaimana Anda memahami wastawat 'alal judi? Bahtera Nuh alaihissalam menguasai judi. Masuk akalkah? Tidak, ya. Bagaimana bahtera memiliki sifat menguasai? Dia
menguasai gunung judi, tak, ya. Maka orang Arab memahami istawa ala berada di atas. Tidak ada kata lain. Orang yang mengatakan, ya, bahwa istawa bermakna istaula, ini berhujjah dengan apa? Dengan seseorang yang bernama Al-Akhtal, ya. Al-Akhtal, ya. Al-Akhtal. Al-Akhtal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Akhtal ini majhul, tidak diketahui siapa. Bahkan dia dikatakan sebagai seorang Nasrani, ya. Apa yang dia katakan? Ya. Dia membuat syair, wa qad istawat Bishr 'ala al-Iraq min ghairi sayfin wa damin muhraqin. Ini syair yang dibuat oleh Al-Akhtal ini. Wastawat Bishr 'ala al-Iraq. Bishr menguasai Irak. Ya, boleh difahami, ya. Kata Akhtal, wastawat Bishr 'ala al-Iraq. Bishr menguasai, istawa 'ala, menguasai Irak min ghairi sayfin wa damin mukhraq, tanpa ada apa? Tanpa terjadi peperangan fisik, ya. Tanpa ada darah yang bercucuran. Jadi orang yang mengatakan istawa, maknanya istaula ini menguasai, ya, dia berhujjah dengan Al-Akhtal ini, ya, yang tidak diketahui, bahkan dikatakan Nasrani, ya. Berhujjah dengan syair, ya, dengan syair yang dibuatnya, ya. Sementara Allah tabaraka wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya, para salafus salih, ya, memahami betul, ya, isi Al-Quran, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa zatnya bersemayam di atas arsy, ya, tidak sama dengan bersemayam makhluk di atas singgasana, ya. Ada berapa surah? 7 surah tadi. 7 surah tadi. Surah tadi, ya. Surah Toha ayat 5, Surah Al-A'raf ayat 54, Surah Yunus ayat 3, Surah Ar-Ra'du ayat 2, Surah Al-Furqan ayat 59, Surah As-Sajdah ayat 4, Surah Al-Hadid ayat 4. Ini baru Al-Quran, ya. Baru Al-Quran. Hadis banyak yang menegaskan tentang Allah bersemayam di atas arsy. Para sahabat, aqwal, perkataan ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Arsy Allah adalah makhluk Allah yang memiliki keutamaan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya, ya. Sehingga Allah di beberapa tempat dalam Al-Quran memuji dirinya, ya, dengan menyertakan makhluknya yang mulia ini, yaitu arsy, ya. Di dalam surah At-Taubah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa huwa rabbul arsy wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Rabb
Al-Arsh Al-Azim. Ya. Dalam surah Al-Buruj, ya, Dzul Arsyil Majid, dialah Allah pemilik arsy yang mulia. Ya. Di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayatnya saya tak ingat, ya, Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Ia, ya, Rabb, ya, pemilik arsy yang mulia. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sedikit saya nak menyampaikan bagaimana arsy Allah tabaraka wa taala yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, beliau bersabda, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, sebab surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi, ya. Di atasnya arsy Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dari arsy tersebut, ya, terpancar, ya, air-air, terpancar mata air sungai-sungai, ya, sungai-sungai surga, ya. Jelas di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, arsy Allah adalah atap, ya, untuk seluruh makhluk Allah, ya. 7 lapis langit, ya, kursi Allah, surga Allah, atapnya adalah arsy Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ya, yang sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ala arsyihi, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mensifati arsy Allah itu seperti apa? Mislu kubah, seperti kubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memisalkan arsy Allah seperti kubah, ya, dan beliau mengupamak memisalkan seperti tangannya, dengan beliau membentuk tangannya seperti kubah, ya. Maknanya apa? Arsy Allah mislu kubah, seperti kubah, ya. Memiliki tiang-tiang, ya, yang dipikul oleh para malaikatnya, ya. Dikatakan oleh para ulama, ya, sekarang ada 4 malaikat, nanti di yaumul qiyamah menjadi 8 malaikat, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang lain yang ma'ruf, ya, dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, riwayat Imam Muslim, ya. Ketika itu Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadukan permasalahannya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mempunyai jariyah, ya, budak perempuan, dia mengembalakan kambing milik saya. Kemudian ada kambing yang dibawa dhi'ab, ya, dhi'ab itu serigala, ya, dibawa pergi dhi'ab. Saya marah, kemudian saya tampar wajahnya,
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah mendengar perkataan beliau yang menampar budaknya. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Datangkan budak itu. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu menjawab, "Fis sama." Di langit. "Man ana?" Siapa saya? Budak itu menjawab, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'tiqha." Merdekakan dia, fa inna mu'minah. Ya. Sebab dia seorang yang mukminah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sekedar nak memerdekakan senang, ya. Tak perlu bertanya macam itu. Ya, minta kepada orang tersebut untuk memerdekakan budak ini. Ya. Sebab Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ini pun bertanya kepada Rasulullah, apa kafarat saya memukul budak ini? Adakah saya boleh memerdekakannya? Ya. Senang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, merdekakan dia. Tapi tak, Rasulullah ingin menguji keimanannya. Ya. Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kalau budak itu menjawab bukan fis sama tapi fi kulli makan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Ya, Rasulullah akan menjawab, ya, jawabanmu salah. Ya. Jangan katakan Allah di setiap tempat. Jangan katakan Allah, ya, tidak bertempat, tidak berjihad. Salah jawabanmu itu. Katakan Allah di langit. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengiyakan, ya, tidak mengomentari jawaban budak tersebut. Ya. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Jahsy. Ada berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa istri Nabi? Nih, puan sekalian. Ummul Mukminin, ibunda kita, orang-orang mukmin. Ya. Ada 11, betul, ya. Ada berapa orang yang meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Ada 2. Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Boleh sebutkan 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Berapa yang kita hafal? Pertama siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kedua siapa? Saudah bintu Zam'ah bintu Qais radhiyallahu anha, masyaallah. Ketiga Aisyah, ya, bintu Abi Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma? Siapa? Abdullah bin Utsman. Ya, harus tahu, ya, kena tahu Abdullah bin Utsman, nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat siapa? Hafsah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yang kelima siapa? Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Yang keenam Ummu Salamah, ya, Hindun bint Abi Umayyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh siapa, Cik? Yang ketujuh siapa? Juwairiyah bintul Harith. Yang kedelapan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Yang kesembilan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang kesepuluh Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha. Yang terakhir Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Kenapa saya laki-laki yang lebih tahu? Ini wajib ini, ya, Ummul Mukminin, ibunda kita orang-orang mukmin, ya. Sofiyah bintu Huyai. Yang apa, ayahnya, saudaranya mati di peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menikah dengan beliau,
Sofia tak sama sekali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta maaf, meminta maaf, meminta maaf, hingga Allah melapangkan hati Sofia. Subhanallah. Ya. Ini contoh teragung ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Zainab bintu Jahsy? Ya. Ini hadisnya sahih ya. Dalam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kalau tak silap. Apa kata Zainab bintu Jahsy di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain? Beliau membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa katanya? Zawajakunna ahlikunna wa zawajani Allah min fawq sab'a samawat. Kalian itu dinikahkan oleh wali kalian. Sedangkan saya, kata Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, dinikahkan oleh Allah ya, min fawq sab'a samawat, dari ya, atas langit ketujuh. Allahu Akbar. Ini akidah ya, akidah para sahabat, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain mengingkari? Tak. Ya, ketika beliau berkata, aku yang menikahkanku langsung Allah dari langit ketujuh, di atas langit ketujuh, adakah mengingkari? Tak. Ya. Ya. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha dalam athar yang sahih ya, dituliskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid ya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha? Jarak ya, langit ketujuh dengan kursi Allah berapa? 500 tahun ya. Jarak antara langit ketujuh kepada kursi Allah berapa? 500 tahun. Dari kursi Allah kemana? Ke air ya. Berapa tahun? 500 tahun. Arsy Allah di atas air. Arsy Allah di atas air. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Ini akidah para sahabat. Subhanallah. Orang terbaik ya. Mereka meyakini bahwa, mengimani bahwa Allah berada di atas arsy ya, bersemayam di atas arsy. Bukan kita yang mengatakan ya. Kalau ada yang mengatakan kamu berkata Allah bersemayam di atas arsy, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Beza tak? Beza ya. Kita mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy ya. Tidak sesuai dengan tidak sama dengan bersemayamnya makhluk di atas singgasana ya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan demikian ya. Orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat melihat akhlak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu hampir ya, seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Bagaimana imam yang 4 Ahlu Sunnah wal Jamaah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengimani bahwa Allah di atas arsy ya. Di antara perkataan yang ingin saya sampaikan ya, ini perkataan para imam. Nah ini dia ya. Imam Abu Hanifah, siapa namanya? An-Nu'man bin Thabit. Innalillah.
Ini harus kita hafalkan, ikhwah fillah, ya. An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu rahimahullah, ya, pernah ditanya oleh seseorang, wahai imam, ya, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan la a'rif rabbi fis sama' am fil ard? Bagaimana tanggapanmu, jawabanmu, responmu kalau ada yang mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak tahu Rabbku ini di mana, apakah di langit, adakah di langit atau di bumi? Ya. Bagaimana jawabanmu wahai imam? Faqala al-imam Abu Hanifah, qad kafar, dia sudah kufur kepada Allah. Dia sudah kufur kepada Allah. Di anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqul, kata Imam Abu Hanifah, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa wa 'arshuhu fawqa sab'a samawat. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, dan arsy-Nya Allah di atas langit ketujuh. Itu perkataan Imam Abu Hanifah, ya. Perkataan Imam Malik, ya, perkataan Imam Malik. Bagaimana perkataan Imam Malik? Ya. Imam Malik berkata, Allah fis sama, Allah di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Ya, Allah di langit. Ya. Sedangkan ilmunya Allah, ya, meliputi semua makhluknya, meliputi semua tempat. Ini perkataan Imam Malik. Ya. Perkataan Imam Syafi'i, siapa saja yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, ya, dengarkan perkataan Imam Syafi'i ini, ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aitu ashabana 'alayha ahlal hadith alladhina ra'aituhum wa akhadhtu 'anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqrar bi syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah Ta'ala ala arshihi fi samaihi, ya, yaqrubu min khalqi kaifa syaa wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Ini perkataan Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, ya. Khususnya mereka yang tinggal di Asia Tenggara, ya, Indonesia, Malaysia dan seterusnya yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, dengarkan ini perkataan Imam Syafi'i, ya. Al-qawlu fi sunnah, ya, perkataan, ya, ucapan di dalam sunnah yang aku berpegang di atasnya, ya. Dan aku melihat sahabat-sahabat kami, ya, yang mereka faham betul tentang hadis, mereka ahlul hadis, ya. Ya, aku mengambil ilmu dari mereka. Contohnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, siapa lagi? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya. Al-iqrar bi syahadah, bahwa aku mengimani, ya, mengikrarkan alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, wa anna Allah Ta'ala ala arshihi, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arsy-Nya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Fi samaihi, di langit, ya. Ia mendekat dengan hambanya, ya, sesuai dengan kehendaknya. Dia turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, ini berkenaan, ya, dengan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah Allah, ya. Sifat zatiyah Allah, apa diantaranya? Al-ilm, ilmu.
Al-haya, hidup, ya. Qudrah, ya, berkuasa. As-sama', mendengar. Kemudian apa? Pendengaran, basar, penglihatan. Apalagi wajah. Ya, al-yadain, dua tangan. Ini semua sifat zatiyah Allah. Ya, yang tidak terpisah dari zat Allah tabaraka wa taala. Allah memiliki wajah, Allah memiliki kedua tangan. Tidaklah sama kedua tangan Allah, tidaklah sama wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ya. Tanpa kita bagaimanakan wajah Allah, tanpa kita samakan wajah Allah, dua tangan Allah, tanpa kita rubah maknanya, ya, tanpa kita menolak. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan sifat fi'liyah Allah, contohnya apa? Ya, Allah istiwa, bersemayam. Itu sifat fi'liyah Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki Ia lakukan, apa yang Allah tak kehendaki tidak Ia lakukan. Allah beristiwa. Allah nuzul, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Bagaimana Allah turun? Ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Justru mereka lah, ya, yang mengawali, ya, dirinya menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Mereka lah yang dalam pikirannya menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Mereka contohkan Allah bersemayam di atas arsy seperti ini. Ya. Padahal kita tidak mengatakan demikian. Kita hanya mengatakan, ya, Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tinggi di atas. Tidak ada yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka lah yang menyamakan secara tak sadar. Betul tak? Ya kan? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya, di antara akidah yang sangat mendasar yang harus kita, ya, fahami, kita imani, ya, kita sampaikan kepada keluarga kita, ya. Kita ajak keluarga kita untuk, ya, sama-sama mengikuti akidah yang benar, ya, yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Ya, bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, surah ke-9, ya, Madaniyah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, apabila kita nak mendapatkan fawzul azim, kemenangan yang agung, ya, maka, ya, ikutilah, ya, pemahaman para salafus salih, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin al ansar. Mereka yang awal-awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, kekal di dalamnya, ya. Wa dzalikal fawzul azim. Nah, namun sebaliknya, ikhwati fillah, di dalam surah An-Nisa ayat 115, ya, surah ke-4 Madaniyah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Siapa saja yang menentang Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk sampai kepadanya, as-sunnah as-sahihah,
sudah menjelaskan itu, Al-Quran, para sahabat sudah menjelaskan itu, ya. Dan mereka mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, mengikuti selain jalan yang ditempuh oleh para sahabat, maka Allah akan biarkan mereka tersesat, ya. Dan Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam wasat masirah, dan neraka itu seburuk-buruk tempat, ya. Sebelum ditutup pembahasan ini, saya ingin menyampaikan, ya, dua perkataan yang masyhur, ya. Pertama, perkataan istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Kalau sebelumnya siapa? Zainab bintu Jahsy. Sekarang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa perkataan beliau mengenai Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ya. Al-kaif ghair ma'qul. Bagaimana Allah bersemayam itu tidak diketahui. Ya. Wal istiwa ghair majhul. Sedangkan istiwa Allah wal istiwa ghair majhul. Sedangkan istiwa itu, bersemayam itu diketahui. Ya, kita faham bersemayam di atas, faham kita, ya. Kemudian apa? Wal iqraru bihi wajib, dan mengikrarkan, ya, bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu wajib, ya. Wal juhudu bihi kufrun, sedangkan menentangnya sebuah kekufuran. Itu kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang dijamin oleh Allah masuk surga, ya, menjadi istri-istri Nabi SAW di surga kelak. Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah berkata, ketika ada seseorang yang masuk ke dalam majlisnya dan bertanya, "Wahai Imam Malik, bagaimana Allah bersemayam?" Apa kata Imam Malik? Imam Malik terdiam sejenak. Kemudian dia berkata rahimahullah, ya, al-istiwa ma'lum. Istiwa Allah itu diketahui. Istiwa itu diketahui, makna istiwa itu diketahui. Makna bersemayam itu diketahui. Ya, tidak samar, diketahui. Wal kaif majhul, sedangkan bagaimananya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya, ya, tentangnya bagaimana Allah bersemayam ini bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah. Apa bid'ah i'tiqadiyah? Bid'ah yang berkenaan dengan keyakinan. Ya, orang yang tak percaya siksa kubur itu bid'ah i'tiqadiyah, dan lain-lain sebagainya. Ada bid'ah amaliyah. Kalau bid'ah amaliyah, amal, ya, membangun kuburan, ya, di dalam masjid misalnya, kan, atau apa, membangun kuburan gitu, kan, ya, menjadikan kuburan sebagai bangunan misalnya. Ini bid'ah amaliyah dan lain sebagainya yang ikhwah sekalian sudah ketahui. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum diakhiri, ya, kita memohon kepada Allah taufik, ya, dan istiqamah, bahwa ketika ditanya di mana Allah, maka jawablah dengan penuh keyakinan, ya, kita mengimani bahwa Allah fis sama, Allah di langit, mustawin ala arsyihi, bersemayam di atas arsy-Nya, ya, tidak sama bersemayam Allah dengan bersemayam makhluknya di atas singgasana. Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selesai, ya. Satu lagi, ya, saya minta izin, satu lagi menyampaikan. Ini penting untuk disampaikan. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua, beliau pernah bertanya begini, ya. Ya. Perkataan beliau, pertanyaan beliau ini ada di dalam kitab Al-Jami' milik Imam Al-Baihaqi. Siapa nama Imam Al-Baihaqi? Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, ya. Di dalam kitab Kanzul Umal fi Sunan Al-Aqwal wal Af'al milik Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, ya. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Beliau bertanya, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah?" Bagaimana umat Islam ini boleh
berikhtilaf, berpecah belah. Banyak orang yang bertanya begitu sekarang. Ya. Sekarang orang banyak bertanya bagaimana umat Islam ini berpecah belah. Jawabannya bagaimana? Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya, menjemput sahabatnya yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turjuman Al-Qur'an, habrul ummah, orang yang paling faham tentang Al-Qur'an. Rasulullah mendoakannya. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ya, inna unzila alaina al-Qur'an, ya, faqara'nahu wa 'alimna fima nazal. Wahai Amiral Mukminin, sesungguhnya ya, turun ke atas kita Al-Qur'an, kita membacanya dan kita mengetahui maknanya. Kita mengetahui maknanya. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah mereka. Ya. Apa yang mereka tidak faham, mereka terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui isi Al-Qur'an, para sahabat. Apa yang dikehendaki Allah mereka ketahui. Kemudian apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Wa innahu yakunu ba'dana aqwamun, dan sesungguhnya akan datang setelah kita kaum-kaum, ya, mereka membaca Al-Quran, la ya'rifun fima nazal, ya, akan tetapi mereka tidak mengetahui isi Al-Quran yang dikehendaki Allah seperti apa. Ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, ya, beliau berkata lagi begini, ya, fayakunu maka keadaan, ya, likulli qaumin fihi ra'yun, ya, ketika mereka tidak memahami isi Al-Quran, ya, apa penyebabnya? Ya, sebab, ya, masing-masing mereka fihi ra'yun, memiliki pendapat, ya. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu, maka ketika, ya, masing-masing memiliki pendapat, mereka berpecah belah, berselisih. Fa idza ikhtalafu iqtatalu, maka kalau sudah berselisih, ya, apa yang terjadi? Iqtatalu, akan terjadi perpecahan. Ini jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ketika itu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung mengiyakan, ya. Bagaimana ini, kata Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika pergi, Ibnu Abbas dipanggil lagi, ulangi sekali lagi, gitu kan. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membenarkannya. Itulah sebab perpecahan umat, ya. Mereka tidak kembali kepada pemahaman, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pilihan, ya, yang Allah ridha kepada mereka. Ya, siapa saja yang berpaling dari itu semua pasti berselisih, ya, pasti akan berpecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari diri saya, juga setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.